Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mobile programming Android tentang pencegahan bugs dan pemrograman baik. Materi ini akan menjelaskan tentang cara menandakan bugs sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan error yang mungkin muncul saat proses pembuatan aplikasi Android dan dapat melakukan pencegahan bugs dan membuat pemrograman baik. Mendeteksi dan mendiagnosis kerusakan. Aplikasi Android mogok setiap kali ada jalan keluar tak terduga yang disebabkan oleh pengecualian atau sinyal yang tidak tertangani. Aplikasi yang ditulis menggunakan Java atau Kotlin mogok jika memunculkan pengecualian yang tidak tertangani yang diwakili oleh throwable class. Aplikasi yang ditulis menggunakan bahasa kode asli mogok jika ada sinyal yang tidak tertangani seperti SIGSEGV selama eksekusinya. Saat aplikasi mogok, Android menghentikan proses aplikasi dan menampilkan dialog untuk memberitahu pengguna bahwa aplikasi telah berhenti, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dapat kita lihat, jika tampilan seperti ini maka terjadi aplikasi mogok di perangkat Android. Aplikasi tidak perlu berjalan di latar depan agar aplikasi mogok. Setiap komponen aplikasi, bahkan komponen seperti penerima siaran atau penyedia konten yang berjalan di latar belakang, dapat menyebabkan aplikasi mogok. Error ini sering membingungkan pengguna karena mereka tidak terlibat secara aktif dengan aplikasi tersebut. Jika aplikasi Anda mengalami crash, Anda dapat menggunakan panduan dalam halaman ini untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah. Yang pertama itu mendeteksi masalahnya. Anda mungkin tidak selalu tahu bahwa pengguna Anda mengalami banyak sekali kerusakan dengan aplikasi Anda. Jika Anda tidak mempublikasikan aplikasi, Android Vitals dapat membantu Anda mengetahui masalahnya. Kedua, Android Vitals. Android Vitals dapat membantu meningkatkan performa aplikasi Anda dengan memberitahu Anda melalui konsol Play. Saat aplikasi Anda mengalami error yang berlebih, Android Vitals menganggap error berlebih saat aplikasi yang pertama itu menunjukkan setidaknya satu kerusakan dalam setidaknya 1,09% sesi harian. Lalu menampilkan 2 atau lebih error dalam setidaknya 0,18% sesi hariannya. Sesi harian mengacu pada hari di mana aplikasi Anda digunakan. Untuk informasi tentang cara Google Play mengumpulkan data Android Vitals dapat dilihat di dokumentasi konsol Play. Setelah Anda mengetahui bahwa aplikasi Anda mengalami terlalu banyak error, langkah selanjutnya adalah mendiagnosisnya. Mendiagnosis kerusakan. Memecahkan crash bisa jadi sulit. Namun, jika Anda dapat mengidentifikasi akar penyebab crash, kemungkinan besar Anda dapat menemukan solusi untuk itu. Ada banyak situasi yang dapat menyebabkan crash pada aplikasi Anda. Beberapa alasan jelas, seperti memeriksa nilai 0 atau string kosong. Tetapi alasan lainnya lebih halus, seperti meneruskan argumen yang tidak valid ke API, atau bahkan interaksi multithread yang kompleks. Kerusakan di Android menghasilkan pelacak tumpukan yang merupakan cuplikan dari runtun fungsi, bersarang dan dipanggil dalam program Anda hingga saat mogok. Membaca jejak tumpukan. Langkah pertama untuk memperbaiki kerusakan adalah mengidentifikasi tempat terjadinya. Anda dapat menggunakan pelacakan tumpukan yang tersedia di detail laporan jika Anda menggunakan konsol Play atau keluaran alat Opcat. Jika pelacak tumpukan tidak tersedia, Anda harus mereproduksi kerusakan secara lokal, baik dengan menguji aplikasi secara manual atau dengan menjangkau pengguna yang terpengaruh, dan mereproduksinya saat menggunakan Opcat. Jejak berikut menunjukkan contoh kerusakan pada aplikasi yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java. Dapat kita lihat di sini contoh kerusakannya. Pelacakan tumpukan menunjukkan dua bagian informasi yang penting untuk mendebug kerusakan. Jenis pengecualian yang dilempar, lalu yang kedua ada bagian kode tempat pengecualian dilempar. Jenis pengecualian dilempar biasanya merupakan petunjuk yang sangat kuat tentang apa yang salah. Lihat apakah itu sebuah IO exception atau sebuah out of memory error atau sesuatu yang lain. Dan temukan dokumentasi tentang kelas pengecualian. Kelas, metode, file,
dan nomor baris dari file sumber tempat pengecualian dilemparkan ditampilkan pada baris kedua jejak tumpukan untuk setiap fungsi yang dipanggil. Baris lain menunjukkan situs panggilan sebelumnya, yang biasa disebut bingkai tumpukan. Dengan menaiki tumpukan dan memeriksa kode, Anda mungkin menemukan tempat yang memberikan nilai yang salah. Jika kode Anda tidak muncul di pelacakan tumpukan, kemungkinan di suatu tempat. Anda meneruskan parameter yang tidak valid ke dalam operasi asinkron. Anda sering dapat mengetahui apa yang terjadi dengan memeriksa setiap baris pelacakan tumpukan. Menemukan kelas API, apapun yang digunakan, dan mengonfirmasi bahwa parameter yang Anda berikan sudah benar, dan Anda memanggilnya dari tempat yang diizinkan. Pelacakan tumpukan untuk aplikasi dengan kode C atau C++ bekerja dengan cara yang hampir sama, yaitu dengan cara sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini caranya. Jika Anda tidak melihat informasi kelas atau tingkat fungsi dalam pelacakan tumpukan asli, Anda mungkin perlu membuat file simbol debug asli yang mengunggahnya ke konsol Google Play. D. Kiat untuk mereproduksi crash. Mungkin Anda tidak dapat mereproduksi masalah hanya dengan memulai emulator atau menghubungkan perangkat Anda ke komputer. Lingkungan pengembangan cenderung memiliki lebih banyak sumber daya, seperti bandwidth, memori, dan penyimpanan. Gunakan jenis pengecualian untuk menentukan apa yang bisa menjadi sumber daya yang langka, atau temukan korelasi antara versi Android, jenis perangkat, atau versi aplikasi Anda. E. Kesalahan memori. Jika Anda memiliki out of memory error, maka Anda dapat membuat emulator dengan kapasitas memori rendah untuk diuji. Gambar 2 menunjukkan pengaturan manajer FID di mana Anda dapat mengontrol jumlah memori pada perangkat. Berikut adalah gambar 2 yang dimaksud. F. Pengecualian jaringan. Karena pengguna sering masuk dan keluar dari jangkauan jaringan seluler atau Wi-Fi, pengecualian jaringan dalam aplikasi biasanya tidak dianggap sebagai kesalahan, melainkan sebagai kondisi pengoperasian normal yang terjadi secara tidak terduga. Jika Anda perlu mereproduksi pengecualian jaringan seperti unknown host exception, coba aktifkan mode pesawat saat aplikasi Anda mencoba menggunakan jaringan. Pilihan lainnya adalah mengurangi kualitas jaringan di emulator dengan memilih emulasi kecepatan jaringan dan atau penundaan jaringan. Anda dapat menggunakan pengaturan kecepatan dan latensi pada manajer APD. Atau Anda dapat memulai emulator dengan flag net delay and net speed, seperti yang ditunjukkan pada contoh baris perintah berikut. Ini merupakan baris contoh yang dimaksudnya. Contoh ini akan menetapkan penundaan 20 detik untuk pada semua permintaan jaringan dan kecepatan unggah dan unduh 14,4 kbps. G. Membaca dengan logcat. Setelah Anda memiliki langkah-langkah untuk mereproduksi kerusakan, Anda dapat menggunakan alat bantu seperti logcat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Keluaran logcat akan menunjukkan kepada Anda apa pesan log lain yang telah Anda cetak, bersama dengan yang lain dari sistem. Jangan lupa untuk mematikan setiap log penyertaan tambahan yang telah Anda tambahkan karena mencetaknya menghabiskan CPU dan baterai saat aplikasi Anda sedang berjalan. Cegah kerusakan yang disebabkan oleh pengecualian penunjuk nol. Pengecualian penunjuk nol atau diidentifikasi dengan jenis kesalahan root time null pointer exception terjadi pada saat Anda mencoba mengakses objek yang nol. Biasanya dengan memanggil metodenya atau mengakses anggotanya. Pengecualian penunjuk nol adalah penyebab terbesar aplikasi mogok di Google Play. Tujuan dari null adalah untuk menandakan bahwa objek tersebut hilang. Misalnya, objek tersebut belum dibuat atau ditetapkan. Untuk menghindari pengecualian penunjuk nol, Anda perlu memastikan bahwa referensi objek yang Anda kerjakan bukan nol sebelum memanggil metode pada objek tersebut atau mencoba mengakses anggotanya. Jika referensi objek adalah nol, tangani kasus ini dengan baik. Misalnya, keluar dari metode sebelum melakukan operasi apapun pada referensi objek dan tulis informasi ke log debug. Karena Anda tidak ingin memiliki pemeriksaan nol untuk setiap parameter dari setiap metode yang dipanggil, Anda dapat mengandalkan IDE atau pada jenis objek untuk menandakan nullability. Di bahasa pemrograman Java. Bagian berikut berlaku untuk bahasa pemrograman Java.
Kompilasi peringatan waktu. Beri anotasi pada parameter metode Anda dan kembalikan nilai dengan nullable dan non-null untuk menerima peringatan waktu kompilasi dari IDE. Peringatan ini meminta Anda untuk mengharapkan objek nullable. Ini contohnya. Permiksa null ini untuk objek yang Anda tahu bisa saja nol. Pengecualian pada non-null objek merupakan indikasi kesalahan dalam kode Anda yang perlu ditangani. B. Kompilasi kesalahan waktu. Karena nullability harus bermakna, Anda dapat menyematkan dalam tipe yang Anda gunakan, sehingga ada pemeriksaan waktu kompilasi untuk nol. Jika Anda tahu suatu objek bisa jadi nol dan nullability, itu harus ditangani. Anda bisa membungkusnya dengan objek seperti opsional. Anda harus selalu memilih tipe untuk menyampaikan nullability. J. Jenis platform. Tipe platform adalah deklarasi objek yang berasal dari Java. Jenis ini diperlakukan secara khusus. Pemeriksaan nol tidak diberlakukan. Jadi jaminan non-null sama seperti di Java. Saat Anda mengakses referensi jenis platform, Kotlin tidak membuat kesalahan pada waktu kompilasi, tetapi referensi ini dapat menyebabkan kesalahan waktu proses. Lihat contoh sebagai berikut dari dokumentasi Kotlin. Ini berikut adalah contohnya. Implementasi bugs. Jika aplikasi sudah berjalan pada perangkat atau emulator yang terhubung, Anda bisa mulai debugging seperti berikut. 1. Klik attach debugger to Android process. Lalu yang kedua, pada dialog choose process, pilih proses yang ingin Anda berikan debugger. Secara default, debugger menampilkan perangkat dan proses aplikasi untuk proyek saat ini, serta perangkat keras atau perangkat virtual yang terhubung pada komputer Anda. Pilih Show All Process untuk menampilkan semua proses pada semua perangkat. Tampilan berisi semua layanan yang dibuat aplikasi, serta proses sistem. Misalnya, dari menu debugger, Anda bisa memilih tipe debug yang berbeda. Secara default, Android Studio menggunakan tipe debug auto. Untuk memilih opsi debugger terbaik bagi Anda, berdasarkan pada apakah proyek Anda menyertakan kode Java atau C atau C++. Selanjutnya, klik OK. Muncul jendela debug. Dalam hal ini, pastikan 2 tab di sebelah kanan judul jendela debug. 1 tab untuk melakukan debug kode asli, dan yang lainnya untuk kode Java, seperti yang ditunjukkan oleh Java. Pada gambar ini, kita perhatikan ada 2. Untuk mengakhiri sesi debug, klik tab untuk sesi tersebut, kemudian klik terminate. Tipe debug. Secara default, Android Studio menggunakan tipe debug auto untuk memutuskan mana debugger yang digunakan, sehingga Anda tidak perlu menambah konfigurasi ketika beralih antara debugging kode Java dan C atau C++. Namun Anda bisa membuat atau mengedit konfigurasi debug untuk menyelesaikan setelan tertentu, seperti menambahkan direktori simbol atau perintah LLDB, atau menggunakan tipe debug yang berbeda. Anda juga bisa memilih tipe debug dari daftar tarik turun debugger dalam dialog Choose Process ketika Anda menyematkan debugger pada proses Android yang sedang berjalan. Tipe debug yang tersedia untuk Anda berisi hal sebagai berikut ini. Yang pertama itu auto. Pilih jika Anda menginginkan Android Studio secara otomatis memilih pilihan terbaik untuk kode yang sedang Anda debug. Misalnya, jika Anda memilih kode C atau C++ dalam proyek, Android Studio secara otomatis menggunakan tipe debug hybrid. Jika tidak, Android Studio menggunakan tipe debug Java. Lalu, Java. Pilih jika Anda ingin mendebug kode yang ditulis dalam Java. Debugger Java mengabaikan semua breakpoint atau jam yang diatur dalam kode asli. 3. Native. Pilih jika Anda hanya ingin menggunakan LLDB untuk mendebug kode. Bila menggunakan tipe debug ini, tampilan sesi debugger Java tidak tersedia. Secara default, LLDB hanya memeriksa kode asli Anda dan mengabaikan breakpoint dalam kode Java. Jika Anda juga ingin mendebug kode Java, Anda harus beralih ke tipe debug auto atau hybrid. Yang terakhir, yaitu hybrid. Pilih jika Anda ingin beralih antara debugging kode Java dan native. Android Studio menyematkan debugger Java dan LLDB ke proses aplikasi. Satu untuk debugger Java dan satu untuk LLDB, sehingga Anda bisa memeriksa breakpoint di balik kode Java maupun asli tanpa mulai ulang aplikasi atau mengubah konfigurasi debug.
Menggunakan log system. Log system menampilkan pesan sistem ketika Anda ingin mendebug aplikasi. Pesan ini berisi informasi dari aplikasi yang berjalan pada perangkat. Jika Anda ingin menggunakan log system untuk mendebug aplikasi, pastikan kode Anda menulis pesan log dan mencetak pelacakan tumpukan untuk pengecualian ketika aplikasi dalam tahap development. Mencatat pesan log dalam kode Anda. Untuk mencatat pesan log dalam kode Anda, gunakan kelas log. Pesan log membantu Anda memahami alur eksekusi dengan pengumpulan keluaran debug sistem saat Anda berinteraksi dengan aplikasi. Pesan log bisa memberitahu Anda tentang bagian aplikasi yang gagal berfungsi. Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda bisa menambahkan pesan log untuk menentukan apakah informasi status sebelumnya tersedia ketika aktivitas dimulai. Ini contohnya dapat kita lihat di sini. Selama development, kode Anda juga mengungkap pengecualian dan menulis pelacakan tumpukan ke sistem log sebagai berikut. Membuang pesan log debug dan panggilan cetak pelacakan tumpukan dari kode ketika Anda siap mempublikasikan aplikasi. Anda bisa melakukan ini dengan menyetel flag debug dan menempatkan pesan log debug dalam pernyataan bersyarat. M. Menampilkan log system. Android DDMS atau Dalvik Debug Monitor Server dan jendela Android Monitor menampilkan log dari sistem dan setiap proses aplikasi. Untuk menampilkan log sistem pada jendela alat Android DDMS, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memulai aplikasi seperti yang dijelaskan. Yang kedua, lalu klik Android Monitor. Berikut adalah gambar dari Android Monitor. Jendela alat Android DDMS menyediakan akses ke beberapa fitur DDMS dari Android Studio. Log system menampilkan pesan dari layanan Android dan aplikasi Android lainnya. Untuk memfilter pesan log agar hanya menampilkan yang menarik bagi Anda, gunakan alat di jendela Android di DDMS. Untuk hanya menampilkan pesan log untuk proses tertentu, pilih proses dalam tampilan device dan kemudian klik Only Show Logged from Selected Process. Jika tampilan devices tidak tersedia, klik Restore Devices. View di sebelah kanan jendela alat Android DDMS. Tombol ini hanya terlihat ketika Anda menyembunyikan jendela device. Untuk memfilter pesan log berdasarkan tingkat log, pilih satu tingkat dari tarik turun log level di bagian atas jendela Android Studio. Android DDMS. Untuk hanya menampilkan pesan log yang berisi string tertentu, masukkan string dalam kotak telusur dan tekan Enter. N. Bekerja dengan breakpoint. Android Studio mendukung beberapa tipe breakpoint yang memicu tindakan debug yang berbeda. Tipe yang paling umum adalah breakpoint baris yang menghentikan sementara eksekusi aplikasi pada baris kode yang ditetapkan. Ketika berhenti, Anda bisa memeriksa variabel, mengevaluasi ekspresi, kemudian melanjutkan eksekusi baris demi baris untuk menemukan penyebab kesalahan pada waktu proses. Untuk menambahkan breakpoint baris, lakukan langkah seperti berikut. Yang pertama, cari baris kode tempat eksekusi akan dihentikan sementara, lalu klik dokter di kiri di sepanjang baris kode tersebut, atau menempatkan tanda sisip pada baris dan tekan Ctrl plus F8. Pada Mac, gunakan Command plus F8. Jika aplikasi tersebut sudah berjalan, Anda tidak perlu memperbaruinya untuk menambahkan breakpoint, cukup klik Attach Debugger to Android Process. Jika tidak, mulai debug dengan mengklik Debug. Gambar tersebut merupakan jika titik merah akan muncul di sebelah kanan di sebelah baris ketika Anda menetapkan breakpoint. Bila eksekusi kode sudah mencapai breakpoint, Android Studio akan menghentikan sementara eksekusi aplikasi Anda. Kemudian bisa menggunakan alat di tab debugger untuk mengidentifikasi status aplikasi. Untuk memeriksa pohon objek variabel, luaskan dalam tampilan variables. Jika tampilan variables tidak terlihat, kita bisa klik Restore Variables View. Untuk mengevaluasi ekspresi pada titik eksekusi saat ini, klik Evaluate Expression. Lalu, untuk maju ke baris berikutnya dalam kode, tanpa memasukkan metode, klik Step Over.
Untuk maju ke baris pertama dan panggilan metode, klik Step Into. Lalu, untuk maju ke baris berikutnya di luar metode saat ini, klik Step Out. Untuk terus menjalankan aplikasi secara normal, klik Resume Program. Jika proyek Anda menggunakan kode asli secara default, tipe debug auto menyematkan debugger Java dan LLDB untuk aplikasi sebagai dua proses yang terpisah, sehingga Anda bisa beralih antara memeriksa breakpoint C atau C++ dan Java tanpa memulai ulang aplikasi ataupun mengubah setelan. Ketika Android Studio menerapkan aplikasi ke perangkat target, jendela debug terbuka dengan tab atau tampilan sesi debug untuk setiap proses debugger seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Gambar berikut menjelaskan mendebug kode asli menggunakan LLDB. Android Studio secara otomatis beralih ke tab Your Module ketika debugger LLDB menjumpai breakpoint dalam kode C ataupun C++. Panel Frames, Variables, dan Watch juga tersedia dan bekerja sama persis seperti ketika Anda mendukung debug kode Java. Meskipun panel Threads tidak tersedia dalam tampilan sesi LLDB, Anda bisa mengakses proses aplikasi menggunakan daftar tarik turun di panel Frames. Kedua, Android Studio secara otomatis beralih ke tab Your Module Script Java ketika debugger Java menjumpai breakpoint dalam kode Java Anda. Ketiga, ketika melakukan debug dengan LLDB, Anda bisa menggunakan terminal LLDB dalam sesi LLDB untuk meneruskan pilihan baris perintah ke LLDB. Ketika mendebug kode C atau C++, Anda juga bisa mengatur tipe breakpoint khusus bernama WatchPoint yang dapat menangguhkan proses aplikasi ketika aplikasi Anda berinteraksi dengan blok memori tertentu. Untuk menampilkan semua breakpoint dan mengkonfigurasi setelan breakpoint, klik View Breakpoint di sisi kiri jendela debug. Jendela breakpoint akan muncul, sama seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jendela breakpoint memungkinkan Anda untuk mengaktifkan dan menonaktifkan setiap breakpoint dari daftar di sebelah kiri. Jika breakpoint dinonaktifkan, Android Studio tidak menghentikan aplikasi ketika menemukan breakpoint tersebut. Pilih breakpoint dari daftar untuk mengkonfigurasi setelannya. Anda bisa mengkonfigurasi breakpoint agar dinonaktifkan pada awalnya dan meminta sistem mengaktifkannya setelah menemukan breakpoint yang berbeda. Anda juga bisa mengkonfigurasi apakah sebuah breakpoint harus dinonaktifkan setelah ditemukan. Lalu untuk mengatur sebuah breakpoint agar masuk dalam pengecualian, pilih Exception Breakpoint dalam daftar breakpoint. Mendebug bingkai jendela. Dalam jendela debugger, panel Frames memungkinkan Anda untuk memeriksa tumpukan bingkai yang menyebabkan breakpoint saat ini ditemukan. Hal ini memungkinkan Anda untuk menjelajahi dan memeriksa tumpukan bingkai dan juga memeriksa daftar threads di aplikasi Android. Untuk memilih thread, gunakan pemilih thread tarik turun, dan melihat tumpukan bingkainya. Mengklik elemen dalam bingkai akan membuka sumber dalam editor. Memeriksa variabel. Pada jendela debugger, panel Variables memungkinkan Anda untuk memeriksa variabel ketika sistem menghentikan aplikasi pada breakpoint dan Anda memilih bingkai dari panel Frames. Panel Variables juga memungkinkan Anda untuk mengevaluasi ekspresi ad hoc menggunakan metode static dan atau variabel yang tersedia dalam frame yang dipilih. Panel Watch menyediakan fungsionalitas yang sama, kecuali bahwa ekspresi yang ditambahkan ke panel Watch akan terus ada di dalam sesi debugging. Anda harus menambahkan jam tangan untuk variabel dan bidang yang sering Anda akses atau yang menyediakan keadaan yang membantu untuk sesi debugging saat ini. Panel Variables dan Watch akan ditampilkan seperti diperlihatkan pada gambar 5. Ini gambarnya. Menambahkan WatchPoint. Ketika melakukan debug kode C atau C++, Anda bisa mengatur tipe breakpoint khusus bernama WatchPoint yang dapat menangguhkan proses aplikasi ketika aplikasi Anda berinteraksi dengan blok memori tertentu. Misalnya, jika Anda menetapkan 2 pointer ke blok memori dan menetapkan WatchPoint ke situ, maka menggunakan salah satu pointer untuk mengakses blok memori akan memicu WatchPoint tersebut. Di Android Studio, Anda bisa membuat WatchPoint selama waktu proses dengan memilih
memilih variabel tertentu. Namun, LLDB menetapkan watch point hanya untuk blok memori yang dialokasikan sistem ke variabel tertentu, bukan variabel itu sendiri. Hal ini berbeda dari menambahkan variabel ke panel watch, yang memungkinkan Anda untuk mengamati nilai variabel, namun tidak mengizinkan Anda untuk menangguhkan proses aplikasi ketika sistem membaca ataupun mengubah nilai dalam memori. Agar dapat menyetel watch point, Anda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Perangkat fisik atau emulator target menggunakan CPU x86 atau x86_64. Jika perangkat Anda menggunakan CPU ARM, maka Anda harus menyelaraskan batas alamat variabel dalam memori ke 4 bit untuk prosesor 32 bit atau 8 byte untuk prosesor 64 bit. Anda bisa menyelaraskan variabel dalam kode asli dengan menetapkan atribut aligned 6_bytes di deselerasi variabel seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Anda telah menetapkan 3 watch point atau lebih sedikit. Android Studio hanya mendukung hingga 4 watch point pada perangkat target x86 atau x86_64. Perangkat lain mungkin mendukung watch point yang lebih sedikit. Jika Anda memenuhi persyaratan di atas, Anda bisa menambahkan watch point sebagai berikut. A. Ketika aplikasi ditangguhkan pada breakpoint, arahkan ke panel variables dalam tampilan sesi LLDB. Klik kanan pada variabel untuk menempati blok memori yang ingin Anda lacak dan pilih Add Watch Point. Sebuah dialog untuk mengkonfigurasi watch point akan muncul seperti yang ditunjukkan pada gambar 7, yaitu gambar ini. Gambar ini menjelaskan bahwa menambahkan watch point ke variabel dalam memori. C. Mengkonfigurasi watch point Anda dengan opsi berikut. Yang pertama, Enable. Anda bisa membatalkan opsi ini jika Anda ingin memerintahkan Android Studio untuk mengabaikan watch point pada saat ini. Lalu yang kedua itu Suspend. Secara default, sistem Android menangguhkan proses aplikasi ketika mengakses blok memori yang Anda tetapkan untuk watch point. Anda bisa membatalkan pilihan ini jika Anda tidak menginginkan perilaku ini menunjukkan opsi tambahan yang dapat digunakan untuk menyesuaikan perilaku ketika sistem berinteraksi dengan watch point. Lalu klik Done. Untuk menampilkan semua watch point dan mengonfigurasi setelah watch point, klik View Breakpoint di sisi kiri jendela debug. Lalu dialog breakpoint terlihat, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Setelah Anda menambahkan watch point, klik Resume Program di sisi kiri jendela debug. Untuk melanjutkan proses aplikasi. Secara default, jika aplikasi mencoba untuk mengakses blok memori yang tertetapkan watch point, sistem Android akan menangguhkan proses aplikasi dan icon watch point seperti gambar samping akan muncul di sebelah baris kode yang terakhir. Dijalankan aplikasi Anda, seperti gambar di bawah ini. Android Studio menunjukkan baris kode yang dijalankan aplikasi Anda sebelum memicu watch point. Melacak alokasi objek. Android Studio memungkinkan Anda melacak objek yang dialokasikan pada heap Java dan melihat mana kelas-kelas dan thread yang mengalokasikan objek-objek ini. Hal ini memungkinkan Anda untuk melihat daftar objek yang dialokasikan selama periode ketertarikan. Menampilkan dan mengubah format tampilan nilai sumber daya. Dalam metode debug, Anda bisa menampilkan nilai-nilai sumber daya dan memilih format tampilan yang berbeda. Dengan tab variables ditampilkan dan bingkai telah dipilih, lakukan hal sebagai berikut. Pertama, dalam daftar variables, klik kanan di mana saja pada baris sumber daya untuk menampilkan daftar tarik turun. Pada daftar tarik turun, pilih View As dan pilih format yang ingin Anda gunakan. Format yang tersedia tergantung pada tipe daya yang Anda pilih. Anda mungkin dapat melihat satu dari beberapa pilihan sebagai berikut. Ini merupakan pilihannya, yaitu ada kelas, toString, object, array, timestamp, auto, binary, meshwire spec, hex, primitive, dan integer. Anda bisa membuat format khusus tipe data renderer seperti berikut. Pertama, klik kanan nilai sumber daya, lalu pilih View As. Selanjutnya, pilih Create. Lalu tampilan akan ada dialog Java Data Type Renderers. Ikuti saja petunjuk pada Java Data Type Renderers. Menganalisis matriks waktu proses untuk mengoptimalkan aplikasi Anda, bahkan jika aplikasi Anda tidak menghasilkan kesalahan waktu proses. Tidak berarti itu bebas dari masalah. Anda juga harus mempertimbangkan masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu
yaitu apakah aplikasi Anda menggunakan memori secara efisien. Lalu, apakah aplikasi Anda menghasilkan lalu lintas jaringan yang tidak perlu? Dan yang terakhir, metode apa yang harus menjadi pusat fokus Anda untuk meningkatkan kinerja aplikasi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam bentuk apapun. Terima kasih.